Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas materi tentang idempotent di RESTful API. Sekarang kita bahas tentang idempotent di dalam RESTful API. Nah, dalam RESTful API, ketika kita membuat multiple request yang identik, itu harus memiliki efek yang sama seperti membuat satu request. Dalam hal ini, maka RESTful API kita bisa dibilang idempotent. Jadi idempotent itu simpelnya adalah kalau si server RESTful API kita menerima request yang sama, beneran identik sama, berkali-kali, itu harus dianggap seperti menerima request yang sama itu satu kali doang. Nah, kenapa seperti itu? Itu udah spesifikasi standar di HTTP ya. HTTP itu harus idempotent, artinya kalau request-nya sama, efeknya harus sama. Jangan sampai request-nya sama, efeknya berbeda. Nah, itu bahaya sekali. Nah, kenapa? Kenapa idempotent itu sangat penting? Karena saat membuat RESTful API, kita akan melakukan komunikasi antara klien dan server via network. Udah pasti via jaringan ya, antara klien dan servernya. Nah, sehingga error bisa terjadi. Yang namanya komunikasi menggunakan jaringan, apalagi pakai via internet ya, yang jaringannya udah pasti jauh sekali. Nah, yang namanya error itu bisa kejadian. Jadi kayak kita udah request, ternyata di tengah jalan requestnya error, komunikasinya, jaringannya terputus dan sebagainya. Datanya akhirnya keterima sama server, tapi si klien tidak menerima balasan. Jadi kan mirip kayak kita buka website, request-nya mungkin nyampe ke websitenya, tapi ketika websitenya ngebalikin datanya, kita nggak nerima datanya, si browsernya. Nah, itu pasti bisa kejadian. Belum lagi, itu banyak sekarang framework atau library klien yang secara otomatis bisa melakukan request ulang ketika terjadi error. Jadi ketika request, ada network error, padahal semuanya request-nya udah nyampe ke server, tapi karena si klien belum menerima request, akhirnya si klien ngirim ulang request-nya yang sama. Artinya apa? Artinya request yang sama itu bisa dikirim berkali-kali oleh si klien. Jadi ini bahaya sekali kalau kita tidak bisa handle request yang sama berkali-kali. Nah, saat implementasi RESTful API, sesuai kaidah, kalau kita implementasinya sesuai kaidah HTTP method yang standar, secara otomatis sebenarnya kita sudah melakukan proses idempotent. Nah, seperti apa sih maksudnya? Kita akan bahas lebih detail tentang idempotent di dalam HTTP method yang lebih detail. Dimulai dari POST. Nah, kita udah tahu ya kalau POST itu sebenarnya dari spesifikasi ini, dari HTTP spesifikasi sendiri, idempotent itu tidak wajib kita implementasikan di POST. Kenapa? Karena kita tahu POST itu digunakan untuk membuat data baru, ya, jadi membuat record baru. Yang artinya apa? Artinya kalau request-nya berkali-kali menggunakan POST dan datanya yang dikirimnya sama, maka dia akan membuat record yang sama berkali-kali. Walaupun secara spesifikasi HTTP ini diperbolehkan, tapi sebenarnya ini agak ngeri ya kalau kita implementasikan. Jadi contohnya saya upload produk, namanya misalnya nama produknya MacBook Pro, terus tiba-tiba error, terus saya reload gitu ya, jadi kayak dikirim ulang, ternyata masih error, saya coba kirim ulang lagi, ternyata baru sukses, dan tiba-tiba ternyata di server udah ada 3 barang yang sama. Itu kan sebenarnya saya tidak sesuai dengan ekspektasi klien. Klien kan pengennya ngirim data, kalau error coba lagi, dan pengennya itu cuma satu doang gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang hal ini berbahaya. Misal ketika kita terjadi kesalahan mengirim 2 data yang sama, maka menjadi 2 record di server. Padahal sebenarnya mungkin klien pengennya 1 record aja. Nah, walaupun sebenarnya kita tidak wajib mengimplementasikan idempotent di dalam HTTP POST, ya, metode POST, alangkah baiknya teman-teman bikin implementasi untuk nge-insert datanya jadikan idempotent. Nah, contohnya trik sederhana yang biasa saya lakukan itu adalah ID record yang dikirim itu dikirim dari klien. Biasanya kan rata-rata yang kalau saya perhatikan orang-orang kebanyakan bikin ID itu pakainya auto increment. Nah, apa yang bermasalah dengan ID auto increment? ID auto increment itu masalahnya adalah kalau misalnya kita ngirim, nanti si ID-nya akan naik secara otomatis. Kalau misalnya ngirim lagi kedua kalinya datanya sama, dia akan terbentuk record yang sama menggunakan ID yang auto increment baru. Jadi dengan demikian, kalau misalnya
kita menggunakan ID-nya auto increment, ini agak susah sekali kita untuk implementasi idempotent. Nah, dengan kita merubah ID-nya daripada idempotent, kita suruh si kliennya nge-generate ID-nya. Nah, dengan demikian kita bisa implementasi idempotent. Kenapa? Karena jika server menerima POST untuk membuat record baru, server bisa mengecek apakah data pernah dibuat. Jika pernah dibuat, request selanjutnya bisa dihiraukan atau dijadikan proses update. Jadi kalau ID-nya dikirim dari klien, misal aja pakai UUID gitu ya, unique ID, random string dan sebagainya. Nanti ketika dikirim sama klien, pasti ketika error, si klien akan ngirim ID yang sama. Dengan ngirim ID yang sama, kalau ternyata request pertama itu semuanya udah diterima sama si server, request kedua simple, kita cukup ignore atau tinggal prosesnya dijadikan update. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya si klien ngirimnya berkali-kali, kita akan tetap ngebentuk satu record aja di servernya. Nah, ini bisa kita coba implementasikan seperti itu. Nah, biasanya saya lebih suka menggunakan UUID untuk ID dibanding auto increment. Auto increment itu agak susah nge-track-nya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada request berkali-kali, padahal datanya isinya sama. Nah, itu cuma trik aja ya. Tapi sebenarnya di POST itu teman-teman tidak wajib mengimplementasikan idempotent. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman implementasi idempotent. Nah, selanjutnya untuk get. Metode get ini tidak perlu mengubah data di server, karena kita tahu kalau metode get itu hanya untuk mengambil data dari server. Jadi yang namanya get itu yang ngambil data. Jangan sampai teman-teman implementasi get tapi mengubah data. Itu berarti salah implementasinya. Nah, jika mengirim get berkali-kali ke server tidak akan mengubah data apapun di server, sehingga get ini secara default sudah idempotent. Karena apa? Karena yang namanya get dia tidak mengubah apapun, jadi tidak ada impact-nya di server kita. Jadi secara default ya get itu idempotent ya. Kecuali teman-teman implement perubahan data menggunakan get. Nah, itu sebenarnya salah sih sebenarnya implementasinya, harusnya nggak boleh ya. Next-nya put atau patch. Nah, put atau patch itu kan digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Artinya datanya udah ada, terus kita rubah. Nah, jika kita mengirim request put atau patch berkali-kali dengan data yang sama, maka server akan melakukan proses update data berkali-kali dengan data yang sama. Request pertama mungkin akan mengubah data di database, request selanjutnya akan mengubah data request pertama. Jadi request pertama itu mengubah data lama menjadi data baru, tapi data request yang selanjutnya, kalau datanya sama, itu ya ngerubah data yang udah dirubah, jadi dirubah lagi. Tapi sebenarnya hasilnya tetap sama, itu aja. Nah, karena hasilnya tetap sama, artinya akhirnya itu sebenarnya sama, impact-nya sama, maka kita bisa bilang put dan patch itu idempotent, karena hasil akhirnya sama. Nah, kalau misalnya teman-teman implementasinya salah, ketika nge-update, terus di-update lagi tiba-tiba ngebentuk record yang baru, akhirnya ketika nge-update berkali-kali ngebentuk beberapa record yang baru berkali-kali, nah itu berarti teman-teman implementasi put atau patch-nya salah. Jadi pastikan untuk implementasi put dan patch juga kalau dikirim berkali-kali harus impact-nya sama. Jadi kalau misalnya update berkali-kali ya udah cuma update satu record doang. Jangan sampai update berkali-kali tiba-tiba impact jadi beberapa record di database. Nah, yang terakhir untuk delete. Metode delete digunakan untuk menghapus data. Ya, kita udah tahu ya, kalau mau menghapus data pastikan menggunakan HTTP method delete. Nah, ketika kita menggunakan perintah delete dan kita kirim berkali-kali ke server, responnya mungkin akan berbeda. Ya. Kenapa? Karena mungkin respon pertama itu mungkin 200 oke atau 204 no content. Jadi kayak kita ngasih tahu ke klien kalau ngehapus datanya sukses. Tapi request selanjutnya, yang kedua, itu kita nggak mungkin balikin 200. Kenapa? Karena datanya udah nggak ada database. Yang kita kembalikan paling misalnya contohnya 404. Artinya apa? Si klien pengen coba menghapus data yang sudah tidak ada di database. Jadi artinya kita akan balikan 404, artinya datanya tidak ditemukan. Karena datanya memang sudah terhapus pada request pertamanya. Nah, walaupun responnya ini berbeda, jadi kan respon pertama 200 atau 204, respon kedua itu 404, namun sebenarnya proses delete sudah secara default idempotent. Kenapa? Jadi idempotent itu jangan dilihat dari responnya ya. Responnya kita nggak masalah berubah. Nah, tapi yang dilihat dari impact di sisi servernya. Karena impact-nya kalau kita ngirim data delete berkali-kali di record yang sama, itu sebenarnya ya cuma satu record doang yang hilang. Jadi walaupun respon yang kedua itu bakal beda respon code-nya, tapi tetap
kalaupun si delete itu dikirim berkali-kali, hasilnya tetap sama. Data yang di server terhapus cuma satu doang. Jadi secara default memang HTTP delete itu idempotent. Jadi jangan dipikir idempotent itu responnya harus sama, enggak. Idempotent itu artinya impact di server sama. Responnya boleh beda. Contohnya, kalau teman-teman implement POST, ini idempotent, POST pertama balikannya 200 HTTP metodenya. POST yang kedua bisa nggak masalah teman-teman ngebalikannya nggak 200, misalnya 201 atau 202 accepted dan sebagainya, atau no data change gitu ya, itu boleh aja nggak masalah, yang penting impact-nya sama. Jadi idempotent itu bukan dari responnya harus sama, tapi impact di servernya harus sama. Nah, jadi seperti itu ya, jadi jangan sampai keliru kalau idempotent responnya harus sama, enggak. Tapi idempotent itu impact di servernya harus sama. Oke, mungkin sekian tentang idempotent. Next-nya kita akan bahas tentang stateless.